Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Agwinda akan menjelaskan tentang media yang saya buat, yaitu jenis-jenis pekerjaan. Nah, di sini materinya yaitu keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Baiklah, kita akan mengklik tombol Start. Nah, di tombol Start terdapat 5 menu. Yang pertama yaitu profile, identitas, materi, video, dan kuis. Nah, di menu profile ini kita akan mengklik tombol tersebut. Nah, di situ terdapat nama saya yaitu Putri Agwinda, NIM 0613 1381 924449. Nah, selanjutnya kita akan mengklik tombol back. Nah, sudah kita mengklik tombol profile. Nah, terdapat identitas. Kita akan mengklik tombol identitas. Nah, di identitas ini terdapat materi yang akan kita pelajari yaitu kelas 4, tema 4 yaitu berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Nah, terdapat kompetensi dasar yaitu 3.8 yaitu menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Nah, yang kedua yaitu 4.8 melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Yang kedua yaitu indikator. Yang pertama 3.8.1 merinci pentingnya upaya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Yang kedua yaitu 4.8.1 memberikan contoh kegiatan menjaga kelestarian sumber daya alam. Selanjutnya kita akan mengklik tombol back. Kemudian kita akan menuju ke materi yang akan kita pelajari. Nah, di materi itu terdapat tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu dengan mengamati pemaparan, guru melalui media PowerPoint menganalisis tentang menilai tokoh yang ada dalam sebuah cerita dengan benar. Yang kedua yaitu dengan mengamati pemaparan video, siswa dapat membandingkan berbagai pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu dengan mengamati pemaparan video, siswa dapat menjawab contoh kegiatan yang dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dengan benar. Kemudian kita akan mengklik tombol selanjutnya. Nah, di sini guru akan menyuruh siswa untuk membaca cerita tentang kakek Lani dan Lani. Ketika liburan tiba, Lani mengunjungi kakeknya. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana terasa sejuk, berbeda dengan udara di tempat tinggal Lani. Setiap pagi, Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya berjalan pagi. Tempat tinggal kakek Lani dekat perkebunan teh. Kakeknya sering mengajak Lani berjalan-jalan mengitari perkebunan teh. Lani diberitahukan pada kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah berudara sejuk. Nah, kemudian guru akan menjawab pada siswa, tahukah kalian pengertian dari tokoh apa sih? Nah, terus guru menjawab, tokoh adalah pelaku atau aktor yang mengalami peristiwa dalam sebuah cerita, sehingga peristiwa tersebut dapat dijadikan sebagai cerita yang menarik. Kemudian kita akan mengklik tombol selanjutnya. Nah, di sini ada cerita tentang tempat hidup tanaman teh. Teh adalah minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh adalah salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai 2.000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah suhu antara 14 sampai 25 derajat Celcius, yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Kemudian kita akan mengklik tombol selanjutnya. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor terdapat di Jawa Barat, Brebes dan
Wonosobo terdapat di Jawa Tengah, dan Malang terdapat di Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun terdapat di Sumatera Utara, dan Kerinci terdapat di Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Kemudian kita akan mengklik tombol back. Nah, sudah kita mempelajari materi apa yang kita pelajari, kita akan menonton video. Nah, kita akan mengklik tombol video. Nah, di sini terdapat video pembelajaran. Assalamualaikum, apa kabar anak-anak hebat? Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Apakah ayah dan ibu kalian bekerja? Mengapa mereka harus bekerja? Manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada banyak pekerjaan yang dapat kita jumpai di sekitar kita. Pekerjaan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pekerjaan menghasilkan jasa dan pekerjaan menghasilkan barang. Pekerjaan menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang. Contohnya guru, dokter, tukang cukur rambut. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang dapat digunakan oleh orang lain, misalnya petani, nelayan, peternak, pelukis, pengrajin, koki, dan sebagainya. Petani menghasilkan produk-produk hasil pertanian seperti padi, jagung, kelapa, sayuran, dan sebagainya. Peternak menghasilkan barang berupa daging, susu, kulit, bulu, maupun produk perikanan. Tukang kayu menghasilkan perabotan kayu seperti meja, kursi, lemari, dan sebagainya. Pengrajin menghasilkan kerajinan tangan. Pelukis menghasilkan lukisan, sedangkan koki menghasilkan masakan. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lain. Hal itu dikarenakan setiap daerah memiliki lingkungan dan sumber daya alam yang berbeda. Pekerjaan masyarakat pada daerah pantai, misalnya nelayan, petani tambak, petani garam, petani rumput laut, pengumpul kerang, pembuat cenderamata, dan jasa wisata. Pekerjaan masyarakat pada daerah dataran rendah seperti petani, peternak, pengrajin, karyawan, pengusaha, pegawai negeri, dan lain sebagainya. Pada daerah dataran tinggi, masyarakat bekerja sebagai petani, peternak, pekerja perkebunan, dan jasa wisata. Nah, sesudah kita menonton video, di sini terdapat kuis. Kita akan mengklik tombol kuis. Nah, di soal pertama yaitu tanaman teh dikenal sebagai bahan baku minuman. Tanaman jenis ini juga dapat memberikan manfaat, yaitu ada opsi A, B, C, dan D. A mencegah abrasi, B menahan tsunami, C mencegah erosi, dan D melindungi gedung. Jawaban yang benar yaitu C. Jika menjawab jawaban benar akan ada emoji benar. Kemudian kita kegiatan ekonomi ini terdapat seseorang yang lagi memotong kayu. Nah, dinamakan jika menjawab pertanyaan salah, maka terdapat emot nangis. Jadi jawaban dari nomor 2 yaitu C, distribusi. Jika jawab benar, maka terdapat tombol benar. Kemudian kita akan mengklik tombol selanjutnya. Nah, Tono dan Rina melakukan kegiatan menanam tumbuhan. Nah, manfaat kegiatan tersebut yaitu yang benar adalah C, mencegah terjadinya banjir. Jika benar, simbolnya atau emotnya akan keluar dengan jawaban yang benar. Nah, itulah
presentasi itulah materi atau media pembelajaran yang saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.